Perkenalkan, saya Jayana Joani Rambi, Prodi S1 Gizi dan Dietetika semester 5. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami, yaitu isu-isu terbaru ekonomi pangan dan gizi. Isu-isu terbaru tentang ekonomi pangan dan gizi. Penelitian kebijakan pangan yang dilakukan di Crawford School of Policy Australian Nationality University, John F. menyatakan bahwa Indonesia menghadapi 3 isu yang kompleks, yaitu yang pertama, kekhawatiran akan jumlah produksi domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga bergantung pada impor yang harganya fluktuatif di pasaran internasional. Yang kedua, naiknya permintaan komoditas pertanian. Yang ketiga, Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap program ekonomi hijau dari pembangunan pedesaan rendah emisi. Ada 5 paradigma dalam kebijakan pangan menurut McCarthy. Yang pertama, swasembada pangan sebagai upaya mencapai angka produksi global. Yang kedua, ketahanan pangan yang menurut FAO bisa dicapai dengan memperkuat kapasitas penduduk untuk mengakses pangan terutama saat menghadapi rawan pangan dan masa paceklik. Yang ketiga, kedaulatan pangan yang lebih atas sumber pertanian. Yang keempat, kebijakan pangan perlu mengarah pada pencapaian hak atas ketersediaan pangan yang memadai sesuai dengan amanat dalam perjanjian internasional. Yang kelima, memperhatikan prinsip lingkungan. Kelompok pangan dalam PPH. Yang pertama, padi-padian meliputi beras, jagung, terigu, dan hasil olahan lainnya. Yang kedua, umbi-umbian atau pangan berpati meliputi ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan olahan lainnya. Yang ketiga, pangan hewani meliputi ikan, daging, telur, susu, dan hasil olahan lainnya. Yang keempat, minyak lemak meliputi minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng, minyak kelapa sawit, dan margarin. Yang kelima, buah dan biji berminyak meliputi mete, kelapa, kenari, kemiri, dan coklat. Yang keenam, kacang-kacangan meliputi kacang kedelai, kacang tanah, kacang tongkak, kacang polong. Yang ketujuh, gula meliputi gula pasir, gula merah, dan mangkok dan sirup. Yang kedelapan, sayuran dan buah-buahan meliputi semua jenis sayuran dan buah-buahan. Yang kesembilan, bumbu-bumbuan. Kegunaan pola pangan harapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai instrumen menilai ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi pangan menurut jenis pangan. Yang kedua, di samping itu juga berguna sebagai basis untuk perhitungan skor pola pangan harapan yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan yang keragaman konsumsi pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi. Yang ketiga, untuk perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan. Apa sih diverifikasi pangan itu? Diverifikasi pangan merupakan suatu program yang dimaksudkan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis makanan pokok saja dan untuk mendorong masyarakat agar dapat mengkonsumsi bahan pangan yang sebagai pengganti makanan pokok yang sebelumnya dikonsumsinya. Faktor yang mempengaruhi diversifikasi pangan, yang pertama faktor internal, yaitu pendapat, referensi, keyakinan, pengetahuan gizi. Yang kedua, faktor eksternal yang terdiri dari agroekologi, produksi, ketersediaan dan distribusi, keanekaragaman pangan, dan promosi atau iklan. Kesimpulannya, permasalahan sehubungan dengan isu ketahanan pangan dan gizi adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. Penyediaan dihadapkan pada semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Distribusi dihadapkan pada permasalahan prasarana, distribusi darat,
dan antar pulau, kelembagaan dan keamanan jalur distribusi, serta penyarisinya kapasitas produksi antar wilayah dan antar musim. Permasalahan konsumsi adalah belum terpenuhnya kebutuhan pangan karena belum mencukupi konsumsi energi, meskipun konsumsi protein sudah mencukupi, serta konsumsi energi yang sebagai besar dari padi-padian dan bias ke beras. Arah kebijakan umum ketahanan pangan adalah mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup. Melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi, inovasi, dan peluang besar pasar, serta memperkuat ekonomi kerakyatan. Jurnal Ekonomi.